Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu bertepatan dengan momen Saraswati, di mana umat Hindu merayakan Hari Ilmu Pengetahuan. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai beberapa pusaka yang erat kaitannya dengan tradisi Bali dan juga sebagai simbol atau cermin dari jati diri orang Nusantara, khususnya orang Bali, yaitu pusaka keris. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan membahas beberapa keris, dan salah satunya adalah keris warisan yang dimiliki oleh keluarga saya, yaitu terah pengalasan atau di Jawa juga dikenal sebagai Wanabaya. Jadi salah satu keris yang akan saya perlihatkan saat ini adalah keris pedang yang umum disebut dengan keris sepang di Bali. Dan keris ini termasuk keris langka dan tidak umum dijumpai. Ini adalah penampakan keris tersebut. Jadi ini adalah keris pedang. Keris ini diwarangi tahun 2020 melalui bantuan seorang pandai termuda di Bali, Maestro Pandai Keris. Dan saudara kita ini meneruskan Prapen Tapa Karya. Jadi nama beliau adalah kerap dipanggil Pandai Yuga. Jadi kalian bisa cek juga di Instagram Prapen Tapa Karya dan Pandai Yuga. Mungkin di sana akan bisa dilihat langsung bagaimana beliau bekerja di prapennya dan hasil karya-karya beliau. Jadi keris pedang ini diwariskan di keluarga saya turun-temurun. Handle-nya saya ganti karena yang lama saya simpan, sebab handle yang lama itu dikerjakan oleh seorang maestro yang juga ada andil dalam pembuatan relief untuk di Museum Bali, yaitu dari Jeroan Abasan. Jadi keris pedang ini sangat langka. Bila dilihat dari jenis pamor, maka di sini, di bawah sini ada pamor sepintas seperti batu lapa. Jadi ada di sini. Dan selebihnya seperti keris-keris kuno, yaitu ngulit semangka. Dan tipikal keris kuno itu adalah sangat ringan karena dikerjakan oleh empu-empu yang sangat wikan, sehingga keris-keris tua itu memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan tentu saja sangat ringan sekali. Dia sangat ringan sehingga seperti tidak memegang senjata rasanya, jadi sangat ringan. Dan kalau masalah ketajaman, sangat tajam. Jadi kalau terluka oleh keris itu
amat sangat susah untuk disembuhkan karena hitam keris ini adalah karena dicelup dalam larutan warangan, dan larutan warangan ini menggunakan batu arsenik, jadi sangat beracun. Nah, keris pedang itu sangat istimewa karena digunakan memang khusus untuk berperang, jadi bukan hanya sekedar untuk simbol atau tanda jabatan, jadi memang dipergunakan dalam melakukan bela negara. Selain itu di Bali juga dikenal dengan selain keris pedang ada namanya klewang. Jadi klewang itu bentuknya menyerupai sebilah ya seperti bentuk seperti golok karena bermata satu. Jadi akan saya perlihatkan di video kali ini, yaitu mengenai apa yang disebut dengan klewang. Dan klewang ini bisa disebut juga senjata yang sangat langka, dan umumnya memiliki sebilah klewang ini tanda bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan bela diri dan juga kemampuan untuk siap membela negara. Jadi ini adalah klewang. Klewang ini memiliki pamor hujan mas, jadi merupakan simbol kerejekian. Jadi bila di Jepang ada samurai, maka di Bali ada klewang. Jadi dia bermata satu, sisi tajamnya yang disebut mata itulah ini, sisi tajamnya ada di sini. Sedangkan di sini dia tidak tajam. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ini disebut saber. Atau juga masuk dalam jenis pedang, karena kalau golok itu pendek, sedangkan ini ramping dan panjang, jadi masih bisa disebut juga termasuk keris pedang. Cuma ini lebih spesifik disebut klewang, sedangkan yang tadi lebih umum disebut sebagai keris sepang. Nah, tadi saya ada menyebut tentang seorang tokoh pandai termuda di Bali, yaitu dari Prapen Tapakarya. Dan Prapen Tapakarya ini terletak di Desa Tatasan dan Pasar. Jadi saya berkesempatan memiliki sebilah pusaka dari tokoh pandai termuda di Bali ini, dan saya berjodoh kembali dengan pusaka yang sama, yaitu keris pedang atau sepang. Dan saya mau sedikit bercerita. Dulu masih mendiang kakek saya hidup, jadi keris pedang yang tadi di awal saya perlihatkan itu adalah keris pertama yang diberikan oleh kakek saya untuk saya bawa. Sebenarnya semua keris itu saya disuruh membawa, cuma saya memilih keris pedang itu. Dan suatu kebetulan ketika saya berkunjung ke Prapen Tapakarya, ternyata saya juga berjodoh dengan keris pedang. Jadi ini penampakan keris pedang dari Prapen Tapakarya.
Jadi dikerjakan dengan sangat baik. Ya, ada luk maya di ujung. Jadi keris ini amat sangat saya senangi karena bentuknya merupakan keris yang sama seperti yang diberikan ya oleh kakek saya. Itu keris yang serupa, tipenya itu keris sepan, jadi keris pedang. Dan ini adalah keris Kamardikan yang dibuat tahun 2019 oleh Pandi Yuga dari Prapenta Pekarya. Jadi untuk menjadi orang Nusantara, seyogianya kita mampu menghargai peninggalan-peninggalan yang merupakan ciri khas dari peradaban bangsa kita. Salah satunya yaitu keris yang juga kini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang tak tergantikan. Maka dengan demikian saya berharap generasi-generasi muda yang sekarang bisa ikut dalam melakukan pelestarian khususnya keris ini, dan juga bisa mensupport keberlangsungan pengrajin atau pandai keris di Nusantara. Demikian dari saya. Di lain kesempatan saya akan lanjut kembali pemaparan tentang berbagai jenis pusaka lainnya. Jadi atas perhatian pemirsa sekalian saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.